Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri yang hebat, yang solih-solihah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pembelajaran keempat ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman artinya bangsa Indonesia itu atau orang-orang Indonesia, bangsa itu menunjuk kepada orang. Jadi bangsa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam orang. Jadi ada orang yang dari daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, juga Jawa, dari berbagai agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara, yaitu kemarin sudah diterangkan ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam ada 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ada 6. Lalu seperti hari ini kita fokus kepada perbedaan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Banyak perbedaan ya suku-suku bangsa ya. Jadi ada suku Jawa, ada suku Asmat, suku Banjar, suku Bugis, suku Gayo dan lain-lain. Banyak suku bangsa di Indonesia ya. Nah, ini ada nyanyian ini. Nah, nyanyian seperti ini kan indah, bisa dibaca seperti orang baca puisi. Indonesia, ini ciptaan Asimanjuntak. Indonesia, Indonesia, marilah bersatulah. Jangan pikir macam bangsa, rasa daerah hilanglah. Bersahabat, bersaudara, sama-sama bekerja. Indonesia, Indonesia, hiduplah, hiduplah. Hidup, hidup, hiduplah. Jadi ini adalah sebuah lagu seperti itu. Ini bawahnya, bacalah saya lagu di atas di depan kelas. Nah, anak-anak bisa membacakannya karena ini pembelajaran di rumah, bisa dibaca di rumah. Dengan kalau Indonesia bersatu, ini bagaimana mimik wajah dan intonasi yang sesuai saat membaca saya lagu di atasnya ini. Kita harus gembira dengan semangat, karena ini adalah kita gembira dengan bangsa Indonesia yang bersatu, yang walaupun memiliki perbedaan, semangat, bahagia, karena kita walaupun berbeda kita saling menghargai, rukun ya, saling bersatu. Bacalah bersama syair lagu di atas dengan intonasi mimik yang sesuai ya, mimiknya ya atau wajahnya ya sesuai, yang bahagia, penuh semangat. Kemudian yang ini halaman selanjutnya. Diskusikan bersama teman sebangkumu, tulislah jawaban hasil diskusimu pada buku tulismu. Indonesia, Indonesia, marilah bersatu. Siapakah yang diajak bersatu dalam maksud syair lagu di atas, yaitu bangsa Indonesia atau orang Indonesia. Jangan pikir macam bangsa, rasa daerah hilanglah, yaitu kita harus bersatu walaupun kita mempunyai perbedaan daerah, asal daerah di Indonesia ini, yaitu kan jadi kita bersatu walaupun asal daerah kita berbeda. Ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, tapi kita adalah negara Indonesia, adalah bangsa Indonesia yang bersatu. Bersahabat, bersaudara, sama-sama bekerja. Apa pula maksud syair lagu tersebut? Ya, kita harus saling bersahabat dengan bersahabat, saling tolong-menolong, saling menghargai dengan orang Indonesia yang lain yang ada di Indonesia, yang merupakan bangsa Indonesia. Nah, kita harus bersaudara. Jadi kita harus bersaudara sesama
bangsa Indonesia yang saling bersaudara, saling bersahabat, bekerja sama sebagai bangsa Indonesia walaupun kita memiliki perbedaan asal daerah dan juga perbedaan yang lain. Selanjutnya bawahnya ini adalah percakapan ayah Ino dan Ino. Nah, ini adalah membicarakan tentang rumah kawan Ino yang Madi yang terbakar. Nah, Nana bisa baca lalu dikerjakan. Ini mudah ya. Jadi berdasarkan percakapan bisa tulis jawaban di bawahnya ini, yang bawahnya. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Ini Indonesia terdiri dari beragam suku. Ada suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, dan suku Minang, suku Jawa, suku Bali, suku Betawi, dan suku Asmat. Setiap suku memiliki pakaian adat masing-masing. Lihatlah pakaian yang dikenakan Ino dan teman-teman. Ino dan teman-teman memakai pakaian adat. Mereka akan mengikut pawai di sekolah. Pawai untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, ini Rini memakai pakaian Betawi. Ini Rini, Ino ini memakai pakaian Bali, Windy ini memakai pakaian Aceh, Lina ini memakai pakaian Jawa atau Yogyakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta itu pakaiannya seperti ini. Lalu Miko pakai pakaian Papua, Mutia pakai pakaian Kalimantan. Nah, suku bangsa di Indonesia itu banyak. Ini contohnya disebutkan di sini. Yang lain masih banyak. Ada suku Bugis ya, dari Sulawesi Selatan. Nah, ada suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Ada suku Gayo dari Aceh, dan juga masih banyak suku bangsa yang berasal dari Indonesia daerah lain ya. Selanjutnya ke halaman selanjutnya. Ini, nah anak-anak bisa menyebutkan ini, carilah nih suku dan daerahnya. Suku Sunda dari Jawa Barat, Dayak dari Kalimantan, Minang dari Sumatera Barat, Betawi dari Jakarta, Asmat dari Papua. Nana bisa juga mencari nama suku dan asal daerah yang lainnya. Nah, ini di sekolah Ino ada seorang anak baru. Anak itu berasal dari Ambon. Nama anak itu Elias. Elias suka menyebut dirinya Bita. Bita bahasa Ambon yang berarti saya atau aku. Logat Elias ketika berbicara juga berbeda. Ada beberapa teman Ino suka tertawa saat Elias berbicara. Menurutmu baikkah sikap seperti itu? Menurutmu baikkah sikap seperti itu? Ya, kalau yang ini apa? Sikap Ino kalau mentertawakan teman-teman Ino ya ini. Nah, kalau mentertawakan teman yang berbeda dengan ini ya tidak baik. Harusnya tidak mentertawakan perbedaan ya. Ya, jadi teman-teman ini ada beberapa teman Ino suka tertawa saat Elias berbicara ya. Mentertawakan mungkin logatnya berbeda ya. Kita sebenarnya tidak baik, harusnya tetap menghargai perbedaan, tidak usah mentertawakan. Bagaimana sikap yang baik terhadap teman yang memiliki perbedaan suku bangsa ya? Menghargai. Jadi menurutmu baikkah sikap seperti itu? Maksudnya di sini adalah sikap mentertawakan ya. Tidak baik, harusnya tidak mentertawakan perbedaan atau mentertawakan yang logat Elias ya, harusnya jadi tidak baik karena mentertawakan logat Elias kan. Jadi, seperti itu. Nah, bagaimana sikap yang baik terhadap teman yang memiliki perbedaan suku ya? Menghargai, menghormati perbedaan. Selanjutnya ke halaman selanjutnya. Yang ini. Halaman ini adalah, nah ini
mie instan harganya 3.300, maka itu bisa ditukar, yaitu 3 lembar uang 1000-an atau 1000 dan 3 keping logam 100-an atau 100. Yang lain silahkan dikerjakan mudah ya. Selanjutnya kita belajar ke Basa Jawa Patemon 4. Arjuna mungsuh Buta Cakil. Raden Arjuna iku satriya ing Madukara. Raden Arjuna iku panengahing Pandhawa. Bebudene luhur, seneng tetulung marang sepadha-padha. Tansah bekti marang wong tuwa. Sawijining dina Raden Janaka sowan Eyang Abiyasa. Didherekke punakawan sing setya yaiku Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Mulih saka pertapan Saptaarga kepethuk karo Buta Cakil. Buta Cakil kuwi watake ala, seneng gawe rugining liyan. Buta Cakil perang karo Raden Arjuna. Buta Cakil bisa dikalahke Raden Arjuna. Nah, iki sore ana kosakata utawa bausastra cilik. Saiki dijawab ngisore ganepama tembung ing jeron kotak. Puntadewa jeneng liyane Yudhistira, pusakane Jimat Kalima Sada utawa Layang Kalima Sada. Kasatriyane utawa kratone Amarta. Sing liyane dilengkapi nggih. Nah, sakniki yang selanjutnya yang bawahnya itu menulis tegak bersambung. Nah, ini menulis tegak bersambung. Itu anak-anak di ini pas garis ketiga ya. Dipakai itu tulisannya semuanya di garis ketiga, kecuali nanti yang besar ya harus melebihi garis 3 nanti, kalau yang biasa di garis ketiga. Nah, contohnya seperti nah, ini anak-anak contohnya yang tulisannya seperti ini. Pandhawa putrane Prabu Pandu. Nah, ini garis ketiga. Ini sampai atas besar. Nih, silahkan dilihat. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Tembung kene kono lan kono. Tembung kene kono lan kono nuduhake papan utawa panggonan. Nah, ini untuk menunjukkan tempat. Nah, kene kanggo nuduhake papan sing cedhak. Kono kanggo nuduhake papan kang rada adoh. Nah, nek kono kanggo nuduhake papan kang adoh. Nah, iki kono kanggo nuduhake papan kang adoh. Nah, lho kuwi nggih. Jadi kalau kene itu untuk menunjukkan tempat yang dekat. Kono untuk menunjukkan tempat yang agak jauh. Kono untuk menunjukkan tempat yang jauh. Kono ini. Kalau kono itu pakai O nanti ya, seperti yang tadi di depan tadi. Nah, ini kalau ini yang kono, pakai O itu agak jauh, kene dekat. Kono ini tempat yang jauh. Mungkin pelajaran hari ini itu anak-anak kita akhiri membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.